Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah bertuah Minangkabau. Aku bangga menjadi anak Minangkabau. Ungkapan kata-kata ini bukan untuk menggali sejarah yang hanya sekedar untuk dibangga-banggakan, tapi untuk memotivasi putra-putri Minangkabau agar mau berjuang mengembalikan marwah Minangkabau yang dulu sangat berjaya, karena jasa para pendiri bangsa ini 70% adalah orang-orang Minangkabau yang rela berjuang mengorbankan nyawa dan pemikirannya untuk negara tercinta ini. Siapapun kamu dimanapun kamu, jika ada darah Minangkabau di tubuhmu maka berbanggalah. Mari membangkit batang Tarandam, mengambang nan Talipek, menuju kejayaan Minangkabau. Aku bangga menjadi anak Minangkabau. Kenapa harus bangga menjadi anak Minangkabau? Apa istimewanya Minangkabau? Sekalipun ada yang lahir, besar dan tinggal di rantau, mesti bangga jika mengalir darah Minangkabau. Bangga dengan leluhurnya yang sejak dahulu sudah sangat terkenal, baik di dalam maupun di luar negeri. Mari kita coba mengulas sedikit tentang hal itu, agar putra-putri Minang bangga dan tahu akan sejarah serta budaya yang kita miliki ini, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para leluhurnya, jasa para pahlawannya, dan sejarah bangsanya. Aku bangga menjadi anak Minangkabau. 1. Karena Nagari Minangkabau sudah ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Karena 3 orang tokoh dari pergerakan nasional, 2 orangnya adalah orang Minangkabau, yaitu Bung Hatta dan Bung Syahrir. 3. Karena dari 5 orang bapak bangsa Indonesia, 3 diantaranya adalah orang-orang asli Minangkabau, yaitu Bung Hatta, Tan Malaka, dan Sultan Syahrir. 4. Karena Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. 5. Karena Bapak Syafruddin Prawira Negara dan Mr. Asaad pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. 6. Karena tak ada yang menyaksikan betapa gigihnya Tuanku Imam Bonjol saat berjuang melawan penjajah Belanda di abad ke-19, dan beliau salah satu tokoh revolusioner pergerakan Islam di negeri ini. Imam Bonjol juga disebut sebagai pencetus lahirnya falsafah hidup orang Minang. Nilai falsafah itu adalah adat Basandi Syara, Basandi Kitabullah, yang dideklarasikan di atas Bukit Marapalam pada tahun 1833 Masehi. 7. Karena sebelum Aceh menjadi istimewa dengan hukum syariat Islamnya, Minangkabau telah berabad-abad yang lalu memakai hukum adat Basandi Syara, Basandi Kitabullah, Mangato, adat Mamakai. 8. Karena masakannya yang beraneka ragam dan lezat, sangat disukai hampir seluruh dunia, dan rendang adalah makanan terlezat nomor 1 di dunia, dengan berbagai bumbu dan rempah di dalamnya yang diracik orang Minangkabau. 9. Karena masyarakat Minangkabau adalah masyarakat matrilineal terbesar di dunia, dan sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan tertua di dunia. 10. Karena masyarakat Minangkabau adalah masyarakat matrilineal yang termodern di dunia. 11. Karena masyarakat Minangkabau adalah masyarakat matrilineal yang paling stabil di dunia. 12. Karena masyarakat Minangkabau masih bertahan dan selalu melakukan perlawanan atas penindasan dan usaha-usaha memerangi budaya Minangkabau sampai sekarang. 13. Karena dulu orang Minangkabau telah melawan kekuatan-kekuatan patriarkal besar dunia, seperti Hindu atau Buddha India, Hindu atau Buddha Jawa, Konfusianisme Buddha Cina, Katolik Portugis, Buddha Sriwijaya, Kristen Belanda, Kristen Inggris, Shinto Jepang, Kristen globalisasi, kapitalisme turbo Amerika Serikat dan Inggris, serta Kristen misionaris Barat. 14. Karena orang Minangkabau adalah suku bangsa yang paling berpengaruh di Indonesia, dalam arti yang baik tentunya. Seperti dalam bidang budaya, bahasa, sastra, politik, sejarah, pers, astronomi, dan lain sebagainya. Walaupun di dalam buku sejarah Indonesia tidak disebutkan, orang Minangkabau hilang dari lembaran-lembaran sejarah Indonesia, semenjak dianggap pemberontak oleh rezim Orde Lama pada masa PRRI. 15. Orang Minangkabau lah yang paling gigih dan menjunjung tinggi budaya bermusyawarah, sehingga anti dengan rezim yang otokrasi. Terkenal dengan petua adat yang berbunyi, Mambaswik dari bumi, Bulek Ayya de Pambuluah, Bulek Kato de Mufakat. 16. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi orang pertama yang mencanangkan terbentuknya Republik Indonesia, yaitu Tan Malaka sejak tahun 1925 lewat bukunya, Menuju Republik Indonesia. Sehingga beliau disebut juga sebagai Bapak Republik Indonesia. 17. Karena orang Minangkabau lah yang mengembangkan bahasa Indonesia modern,
yaitu lewat tulisan Tan Malaka dengan tulisan-tulisannya dalam bahasa Melayu Minangkabau, yang di kemudian hari dikenal sebagai bahasa Indonesia, pada saat tokoh-tokoh lainnya berbangga memakai bahasa Belanda. 18. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi Bapak Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu Muhammad Yamin. 19. Karena Ketua Majelis Ulama Indonesia satu-satunya yang tidak mau menerima gaji dari pemerintah, yaitu Buya Hamka, seorang tokoh ulama kelas internasional, berasal dari Minangkabau. 20. Karena orang Minangkabau bernasab ke ayah dan bersuku ke ibu, serta bersako ke mamaknya, jadi kekerabatan orang Minang paling lengkap di dunia. 21. Karena orang Minangkabau lah yang banyak mempengaruhi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia, yaitu Marah Rusli, Abdul Muiz, Idrus, Hamka, dan A.A. Nafis, Nur Sultan Iskandar, Hairil Anwar, dan Taufik Ismail, berkarya lewat penulisan puisi. Novel-novel, karya sastrawan Minang seperti Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Layar Terkembang, dan Robohnya Surau Kami, telah menjadi bahan bacaan wajib bagi siswa sekolah di Indonesia dan Malaysia. 22. Karena satu-satunya orang Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram adalah orang Minangkabau, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. 23. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi Bapak Dasar Negara Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, yang kemudian dirubah urutannya oleh Soekarno, dan akhirnya kembali ke semula, sehingga menjadi Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diberi nama Hindu oleh Soekarno yaitu Pancasila. 24. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi Bapak Pers Indonesia, yaitu Jamaluddin Adinegoro atau Adinegoro. 25. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi Ibu Pers Indonesia, yaitu Rohana Kudus. 26. Karena orang Minangkabau lah yang banyak dan aktif membangun bangsa Indonesia modern lewat pemikiran-pemikirannya, organisasi-organisasinya, partai-partainya, perjuangan-perjuangannya dan peranan-peranannya di segala bidang. 27. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi pendiri partai-partai dalam suatu negara modern yaitu PARI dan Murba didirikan oleh Tan Malaka, Partai Sosialis Indonesia oleh Sultan Syahrir, PNI Baru oleh Muhammad Hatta, Masyumi oleh Muhammad Natsir, Perti oleh Sulaiman Ar-Rasuli, dan Permi oleh Rasuna Said. Selain mendirikan partai politik, politisi Minang juga banyak menghasilkan buku-buku yang menjadi bacaan wajib para aktivis pergerakan. 28. Karena orang Minangkabau lah yang mengusahakan pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia, yaitu Agus Salim. Karena kemampuan bahasa Arabnya dan kedalaman ilmunya mengenai dunia Arab, maka Agus Salim berhasil mendapat dukungan dari negara-negara Arab, yang merupakan negara-negara pertama yang menyatakan dukungan atas kemerdekaan negara Republik Indonesia. 29. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi Bapak Perfilman Indonesia, yaitu Usmar Ismail. 30. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi anggota kehormatan dari Lembaga Hak-Hak Asasi Manusia untuk pemberitaan mengenai senjata pemusnah massal, Weapons of Mass Destruction Commission, yang berkedudukan di Swedia, yaitu Ibu Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar. 31. Karena orang Minangkabau lah yang sangat peduli dengan alam dan lingkungan hidup, dan merupakan seorang pakar nasional dan internasional dalam bidang ini, yaitu Profesor Dr. Emil Salim. 32. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi ibu dari dunia tari kontemporer Indonesia, yang membuat nama Indonesia diakui di dunia internasional, dengan tari kontemporernya yang berdasarkan pada budaya Silek Minangkabau, yaitu Gusmiati Suit, pendiri Sanggar Tari Gumarang Sakti. 33. Karena Sultan Brunei Darussalam adalah keturunan orang Minangkabau dari silsilah Raja-Raja Brunei Darussalam, diketahui bahwa pendiri kerajaan ini, Awang Alak Betatar atau yang bergelar Sultan Muhammad Shah, berasal dari Minangkabau. 33. Karena orang Minangkabau lah yang banyak berjasa dan berjuang di negeri-negeri Melayu lainnya seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam. 34. Karena orang Minangkabau lah yang menerjemahkan ayat Al-Quran tentang perempuan yang bertulang bengkok secara baik, yaitu oleh Buya Hamka. Menurutnya perempuan harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang, walaupun ayat ini di dalam budaya-budaya patriarkal lainnya diartikan sebagai perempuan lemah, dan layak diperlakukan sesuka hati oleh kaum laki-laki. 35. Karena orang Minangkabau lah yang arif bijaksana dalam menerjemahkan ayat-ayat suci Allah,
terkenal dengan salah satu semboyannya, alam takambang menjadi guru. 36. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi astronot pertama di Malaysia, yaitu Dr. Seymus Zafar Sukor. Beliau adalah orang Minangkabau kelahiran Negeri Sembilan Malaysia. 37. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, karena saat itu Soekarno sebenarnya tidak mau dan terpaksa diculik, dan dipaksa oleh pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang saat itu Soekarno masih menunggu janji dari Jepang, untuk memberikan kemerdekaan dan kekuasaan dengan sukarela. 38. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi Bapak Ekonomi Rakyat Indonesia, dan Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, sang proklamator. Koperasi dari sejak didirikan sampai sekarang telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kecil dan menengah, dibandingkan dengan ekonomi perbankan, yang menjadi dasar bagi larinya hasil-hasil ekonomi rakyat Indonesia ke negara-negara China seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan dan RRC. 39. Karena di Minangkabau ada 3 panggilan kepada saudara perempuan ibu, yaitu Makuo, Mandeh dan Etek. 40. Karena budaya merantau yang dimiliki orang Minang lah, Dunsanak banyak dan ada di mana-mana karena merantau. 41. Karena kaum laki-laki Minangkabau bisa jauh merantau, oleh karenanya mereka bisa tahu dan melihat banyak hal sehingga kaya akan pengalaman, ilmu pengetahuan sehingga bisa berbuat banyak hal. 42. Karena adat dan budaya Minangkabau tak lekang oleh panas tak lapuk oleh hujan, sampai kini masih tetap bertahan. 43. Karena selama insan dikandung bumi, sepanjang sejarah peradaban manusia, hanya ada 2 hal yang meninggikan derajat dan harkat martabat perempuan, yaitu pertama agama Islam, yang kedua adat Minangkabau. Karena itu di Minangkabau tidak pernah ada gerakan emansipasi wanita, menuntut persamaan hak, gender dan lain sebagainya. Sebab semuanya sudah diberikan sebelum diminta, bahkan anak laki-laki Minangkabau rela pergi merantau jauh, demi kesejahteraan saudara perempuannya. Dikenal dengan syair petua adatnya yaitu, Bundo Kanduang Limpape Rumah Nan Gadang. Artinya, menggambarkan peranan kaum ibu sebagai tiang utama penyangga rumah gadang. Selain itu menjadi penerus keturunan, pewaris, dan pengikat harta pusaka. 44. Karena keindahan wisatanya yang luar biasa, dan salah satu pantainya merupakan pantai terindah nomor 5 di dunia, dan tempat wisata terlengkap di dunia, dengan berbagai keindahan alamnya. 45. Karena gambar yang ada dalam mata uang Malaysia, Tuanku Abdul Rahman, dan di Singapura, Yusof bin Ishak, adalah gambar seorang tokoh asal Minangkabau. 46. Karena sebelum Kartini lahir, Minangkabau sudah lebih dulu menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita. 47. Karena di Minangkabau punya 3 tungku sajarangan yaitu, alim ulama, niniak mamak dan cerdik pandai, yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. 48. Karena orang Minangkabau lah, yang menerjemahkan Islam secara baik dan mendorong tumbuhnya Indonesia, sebagai negara yang berbasis Islam, yang relatif ramah, relatif cinta damai dan tidak memusuhi perempuan. 49. Karena singa betina dari Aceh Cut Nyak Dien, yang sangat ditakuti Belanda adalah wanita berdarah Minangkabau yang masih keturunan Datuk Mahudun Sati. 50. Karena orang Minangkabau lah, yang mendorong berdirinya, Teknisi Huge School Institut Teknologi Bandung, yaitu Abdul Muiz. 51. Karena ibu-ibu Minangkabau lah, yang dengan sukarela mengumpulkan emas bersama, dikumpulkan oleh Master Sultan Muhammad Rashid, untuk membeli sebuah pesawat Afro Anson, dan pesawat itu diserahkan kepada Angkatan Udara, dan diberi nama RI-003, yang digunakan untuk melawan Belanda. 52. Karena orang Minangkabau lah, yang menjadi tonggak dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bung Hatta, Bung Syahril, dan Muhammad Yamin. 53. Karena orang Minangkabau lah, yang pertama kali mendirikan, bank swasta pertama di Indonesia, yaitu Bank Nasional yang didirikan oleh Abuan Saudagar Bukit Tinggi, dan sekitarnya pada tahun 1930, yaitu Anwar Sultan Saidi, bersama 9 orang pendiri lainnya, serta Bung Hatta sebagai penasehat, dan konon sempat membantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 54. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi penemu teknologi, agar pengeboran dapat berlangsung sepanjang tahun di daerah kutub utara yang dingin jauh di bawah 0 derajat, dan menemukan bahwa drilling itu tidak perlu menggunakan pelumas, tapi menggunakan teknologi magnet. 55. Karena orang Minangkabau lah yaitu Profesor Dr. Haji Johan S. Masjur,
adalah pendiri dan Bapak Kedokteran Nuklir Indonesia dari UNAD. 56. Bahwa orang Minangkabau lah yang pernah berkuasa di Kesultanan Aceh, pada tahun 1586 sampai 1596 Masehi, yaitu Sultan Buyong, anak dari Raja Indrapura yang bertahta di pesisir selatan. 57. Bahwa di Tapanuli, Sisingamangaraja yang dipercaya sebagai Raja Batak, juga berasal dari Minangkabau. Hal ini berdasarkan keterangan Thomas Stamford Raffles, yang menemui para pemimpin Batak di pedalaman Tapanuli. Mereka menjelaskan bahwa Sisingamangaraja adalah seorang keturunan Minangkabau, yang ditempatkan oleh Kerajaan Pagaruyung sebagai raja bawahan atau vasal mereka. Hingga awal abad ke-20, keturunan Sisingamangaraja masih mengirimkan upeti secara teratur kepada pemimpin Minangkabau melalui perantaraan Tuanku Barus. 58. Karena 6 polwan pertama di Indonesia orang Minangkabau, yang lahir pada tanggal 1 September tahun 1948, dalam pemerintah darurat Republik Indonesia di Kota Bukit Tinggi harus menangani arus pengungsian besar-besaran akibat agresi militer Belanda. 59. Karena orang Minangkabau lah, yaitu Mayor Jenderal Kiflan Zen, yang membebaskan 10 sandera dari kelompok Abu Sayyaf, tanpa tebusan dan pertumpahan darah. 60. Karena sebutan Nagari hanya ada di Minangkabau, yang merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau, seperti sebuah negara dalam negara atau republik mini. 61. Karena orang Minangkabau lah, pada tahun 1390, yaitu Rajo Bagindo yang mendirikan Kesultanan Sulu di Filipina Selatan. 62. Karena orang Minangkabau lah di akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, yang menyebarkan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu beberapa ulama Minangkabau, seperti Tuan Tunggang Parangan, Dato Ribandang, Dato Ripatimang, Dato Ritiro, dan Dato Karama. 63. Karena orang Minangkabau lah yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana dan Sultan Muhammad Zain, dua ahli tata bahasa yang melakukan modernisasi bahasa Indonesia, sehingga bisa menjadi bahasa persatuan nasional. 64. Karena orang Minangkabau lah yaitu Raja Melewar, yang diutus Pagaruyung untuk memimpin rantau negeri 9. Ia juga menyebarkan adat Perpati dan adat Tumenggung, yang sampai saat ini masih berlaku di Semenanjung Malaya. 65. Karena orang Minangkabau lah yaitu Yusof bin Ishak, yang menjadi presiden pertama Singapura. 66. Karena orang Minangkabau lah yaitu Zubir Said, yang menciptakan lagu kebangsaan Singapura, Majulah Singapura. 67. Karena orang Minangkabau lah yang menjadi astronot pertama di Malaysia, yaitu Syekh Muszafar Shukor. 68. Karena orang Minangkabau lah yaitu Abdul Rahim Kajai, yang menjadi perintis Pers Malaysia. 69. Karena orang Minangkabau lah yaitu Muhammad Natsir, yang pernah menduduki posisi Presiden Liga Muslim Sedunia atau World Muslim Congress, dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. 70. Karena orang Minangkabau lah yaitu Asyumardi Asra, yang menjadi orang pertama di luar warga negara persemakmuran yang mendapat gelar Sir dari Kerajaan Inggris. 71. Karena pakar sanad dunia yang juga Direktur Madrasah Darul Ulum Madiniyah di Mekah, yang bernama lengkap Abu Al-Faidal Alam Al-Din Muhammad Yasin Ibnu Muhammad, Isa Al-Fadani, adalah orang Minangkabau lahir di Makkah, Arab Saudi, tanggal 17 Juni tahun 1915 Masehi atau Sya'ban 1335 Hijriah. Ayahnya merupakan ulama terkenal asal Padang, Sumatera Barat, yaitu Muhammad, Isa Al-Fadani dan ibunya bernama Maimunah binti Abdullah Fadani. 72. Karena ternyata 3 orang Minang menjadi komandan pasukan Khilafah Utsmaniyah Ottoman melawan Napoleon di Mesir, ketika pada tahun 1798, Napoleon menduduki Mesir. Turki membentuk pasukan relawan untuk menguasai kembali Mesir. Banyak pemuda yang bermukim di Mekah mendaftarkan diri diantaranya Haji Piobang asal 50 Wakoto, Haji Sumaniak asal Sumanik, Tanah Datar, dan Haji Miskin asal Pandai Sikek, Tanah Datar. 73. Karena ternyata salah satu pendiri AURI adalah anak Minangkabau yang bernama Sultan Aswar, beliau juga penemu atau pencipta bensin udara, yaitu 91 oktan untuk pesawat Anson, C-47 untuk pesawat Dakota, 80 oktan untuk pesawat Stinson. Dan masih sangat banyak yang lainnya jika disebutkan satu persatu. Sulit untuk disebutkan semuanya peranan dan sumbangan orang Minangkabau di segala bidang, baik di ranah Minang sendiri, di Indonesia, di negeri-negeri Melayu lainnya dan di dunia.
Peran orang Minangkabau dalam hal-hal baik dan kecendekiawanan adalah sangat berarti bagi NKRI. Walaupun sengaja dihapus perannya dan dilupakan, tapi tidak akan menjadikan orang-orang Luowa bahwa betapa istimewanya negeri Minangkabau, walahu alam. Aku bangga menjadi anak Minangkabau, salam menuju kejayaan Minangkabau. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, silahkan tulis langsung di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.